Shalom, perkenalkan nama saya Sarianti RB Kamila dengan NIM 103-2023-0077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain perencanaan pendidikan inklusif di sekolah. 1. Alur prosedur atau tahapan dari awal hingga akhir pendidikan inklusif di sekolah. Identifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Tahap awal dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai asesmen dan evaluasi untuk menentukan kebutuhan pendidikan dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa dengan kebutuhan khusus. 2. Penentuan strategi pendidikan inklusif. Setelah identifikasi siswa yang memerlukan layanan inklusif dilakukan, alur atau langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pendidikan inklusif yang akan dilaksanakan. Strategi ini harus mempertimbangkan kebutuhan individu siswa serta memastikan bahwa lingkungan pendidikan yang inklusif telah dibangun. 3. Kebutuhan untuk pendidikan inklusif di sekolah. Kebutuhan akan fasilitas fisik yang dirancang agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk mereka dengan mobilitas terbatas atau kebutuhan aksesibilitas lainnya. 4. Peran atau fungsi dan kebutuhan tersebut. Pendidikan inklusif menjadi salah satu solusi dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusif mencerminkan pendidikan yang diperuntukkan bagi semua anak tanpa terkecuali baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi, sosial maupun finansial. 5. Kurikulum untuk pendidikan inklusif. Kurikulum yang diterapkan pada sekolah penyelenggara pendidikan khusus tetaplah kurikulum nasional sesuai dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yang menyebutkan bahwa kurikulum yang digunakan tetap mengacu pada standar kurikulum nasional. Memiliki hambatan kecerdasan sehingga tidak mampu mengikuti standar kurikulum nasional, maka dapat mengembangkan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan PDBK dengan dilakukan penyesuaian kurikulum yang akan diimplementasikan terlebih dahulu, direncanakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, artinya adalah dilakukan adaptasi atau penyesuaian kurikulum. Guru harus memahami untuk apa kurikulum diadaptasi dan diselaraskan. Miller D. GKK 2013, Westwood 2001 menyampaikan bahwa untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bagi PSBL yang berada di sekolah reguler perlu ada perbedaan atau penyesuaian. Beberapa aspek yang dapat disesuaikan adalah konten kurikulum, metode pembelajaran, pencapaian yang harus dicapai, dan evaluasi modifikasi kurikulum oleh sekolah. Modifikasi kurikulum dilakukan sekolah kedua dengan mengembangkan program tahunan dan PPI bagi PDBK. Terkait dengan modifikasi konten bagi PDBK dilakukan menurunkan indikator atau materi dengan menggunakan materi kelas di bawahnya. Sedangkan sekolah pertama tidak mengembangkan PPI untuk PDBK. Penyesuaian konten dilakukan atas dasar hasil asesmen akademik PDBK dan didiskusikan oleh orang tua dan wali kelas apa saja materi yang dapat disamakan dengan materi kelas dan materi apa saja yang dapat dihilangkan, diubah, diturunkan maupun digantikan dengan materi yang lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.